Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, saya Sri Agustati kembali hadir menemani Anda dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kita pada siang hari ini untuk kita ajak berbincang-bincang nih Pak. Siap. Oke, baik pemirsa Oku TV, tema perbincangan dalam program Bicara Sudut Pandang untuk kali ini mengenai pelestarian kebudayaan. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Baik, Pak Ridwan, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi nih tentang kebudayaan, apa sih tugas dan fungsi pokok dari bidang kebudayaan sendiri? Terima kasih Mbak Sri. Di dalam ini kami adalah tugas, fungsi, dan pokok dari bidang kebudayaan. Itu hanya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kita akan melakukan pembinaan ya, kemudian kepada lembaga adat, komunitas, dan di sini juga kita ada merumuskan atau untuk melestarikan beberapa tradisi yang ada di kabupaten. Mungkin ada sejarahnya, tradisi lokal, dan lain-lain. Oke. Jadi itu untuk fungsi dan tugas pokok ya dari bidang kebudayaan itu sendiri ya. Jadi saat ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Oku Timur ini sudah mulai dirampung. Kebudayaan khusus untuk Oku Timur ya. Nah, terutama bukan berarti kita menyampingkan dari kebudayaan yang lain. Ya, kebudayaan khusus Oku Timur itu adalah komring. Itu sudah kita rangkum, sudah kita lakukan, ada beberapa macam. Baik, jadi lebih fokusnya ke kebudayaan komring itu sendiri ya, karena itu yang akan coba kita patenkan gitu Pak ya, karena kita lestarikan. Betul, kita lestarikan karena kita ketahui bersama bahwa Oku Timur ini ibarat miniaturnya Indonesia gitu, bahwa semua budaya ada di Oku Timur, tapi memang untuk bidang kebudayaan lebih fokus ke budaya komringnya itu gitu. Karena kita dengan kebudayaan Oku Timur, karena kita akan melestarikan ya, akan kita mungkin ada beberapa yang akan kita patenkan, akan kita munculkan kembali. Itu khusus di bidang kebudayaan Oku Timur, komringnya. Di komringnya, gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak muda generasi yang akan datang tuh malah nggak tahu gitu ya. Tidak tahu lagi tradisi yang ada di sini ya. Betul, baik. Nah, Pak Ridwan kemarin juga sempat ada Jajuluk. Ini menjadi warisan tak benda. Itu bisa sedikit dijelaskan nih seperti apa? Ya, Jajuluk kemarin kita mendapatkan warisan budaya tak benda dari Kemendikbudristek ya. Kita merupakan satu sertifikat. Nah, cara langkah yang harus kita, ini harus kita lestarikan. Jajuluk ini merupakan pemberian adok atau gelaran ya. Nah, di sini awal daripada kita tahapan-tahapan dalam untuk mendapatkan WBTB itu, pertama kita melaksanakan video, foto, kemudian kita melaksanakan kajian-kajian. Nah, setelah data-data di lapangan sudah kita kumpul, lalu kita memberitahukan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk mencatat. Ini yang akan kami usulkan ke dalam WBTB tersebut. Nah, setelah dicatat, kemudian didaftarkan. Didaftarkanlah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Setelah didaftarkan, barulah dari kementerian itu nanti akan memberikan penetapan apakah sudah bisa diusulkan menjadi WBTB atau tidak. Apabila sudah diusulkan itu bisa, maka dilihat lagi kekurangannya apa yang harus dilengkapi. Nah, setelah kekurangan apa yang harus kita lengkapi, itu sudah ada batas waktu, umpamanya 1 bulan atau 3 minggu. Nah, apabila kita tidak melengkapi, ya sudah terpaksa batal. Nah, sudah kita lengkapi, kita kirimkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, mereka lah yang mengirim ke kementerian. Nah, setelah kita kirim, nah di sanalah dari tim yang ada di kementerian itu akan mengkaji ya, menyidangkan
tahapan-tahapan disidangkan, jadi mereka mungkin ada tahapan-tahapan sendiri sidang. Nah setelah sudah lengkap, barulah ditetapkan. Nah setelah ditetapkan, barulah dapat sertifikat yang dari kementerian, itu akan disampaikan ke Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, baru diserahkan ke kita. Itu yang sudah dijadwalkan. Insya Allah tahun ini kita tinggal nunggu yang akan dapat lagi, yaitu tentang sedekah balang, yaitu di negeri Ratu, Kecamatan Bunga Maya. Yang insya Allah ini sudah lengkap, tinggal keputusannya di bulan depan ya, dapat sertifikat itu insya Allah dapat. Nah, dan untuk tahun depan kita juga sudah mengusulkan juga ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu pisaan dan iring-iring. Itu mengenai daripada BPTB. Iya, jadi memang saat ini terus dilakukan berbagai upaya gitu Pak ya, untuk pelestarian budaya-budaya Kompring. Nah, ini menarik nih Pak, budaya Kompring itu sendiri seperti apa sih? Apa namanya, jenis kebudayaan apa saja gitu yang bisa terus dilestarikan? Mengenai daripada kebudayaan Kompring itu cukup banyak ya. Kita bisa saja dari tarinya, dari sastra lisannya, mungkin dari makanannya, kemudian dari tata adat upacara pernikahannya. Nah itu banyak sekali. Jadi banyak. Cara pakaiannya itu ada banyak. Iya, jadi sekarang ini bertahap, mulai dari yang jajuluk, kemudian sedekah balak, gitu ya, karena yang sudah sering dilakukan. Dan tadi apa, pisaan, hiring-hiring itu yang akan terus berupaya untuk terus dilestarikan. Iya. Baik, Pak, ini tentang kebudayaan Kompring. Nah, Bapak melihat sendiri seperti apa sih anak-anak muda sekarang memandang kebudayaan Kompring itu? Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun di zaman yang sudah canggih ya, sebenarnya hampir tergerus oleh modern ya, sehingga kebudayaan kita itu sudah hampir agak berkurang. Seiring dengan berjalannya beberapa tokoh-tokoh adat, lembaga adat yang untuk mensosialisasikan, syukur alhamdulillah kita sekarang anak-anak muda kita sudah mulai tertarik. Contoh mungkin di beberapa desa sudah ada dilaksanakan acara oleh beberapa tokoh-tokoh adat lingkungan, dan ada beberapa desa untuk acara-acara 17 atau bagaimana mereka mengadakan lomba pisaan, lomba hiring-hiring yang spontan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat desa tersebut untuk melestarikan. Itu alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai mengenal. Iya, itu jadi salah satu ajakan ya untuk mengenalkan kebudayaan Kompring gitu ya. Lingkungan tadi karena udah lama, karena semakin tahun itu perubahan zaman sudah mulai tidak dilakukan lagi, tapi sekarang mulai mencoba untuk tertarik kembali gitu ya anak-anak mudanya. Nah, untuk dari dunia pendidikan sendiri tentang kebudayaan Kompring ini seperti apa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilakukan itu sangat banyak ya. Salah satunya untuk merevitalisasi beberapa yang terutama kita akan melakukan satu kemungkinan yang akan dilaksanakannya kurikulum mulok kebudayaan Kompring, itu salah satu untuk melestarikan. Yang kedua, kemudian kita adanya melaksanakan lomba-lomba festival. Di sini kita adakan lomba festival sastra lisan tadi. Kita dimulai dari anak SMP, SMA, dan SMK. Kita laksanakan lomba untuk mengenalkan. Kemudian yang ketiga, kita adanya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga adat. Ya, kami pun sangat berterima kasih dengan lembaga adat yang dipimpin oleh Bapak Haji Leo Budi Rahmadi, yang mana dengan beliau itu adanya koordinasi yang cukup baik, sehingga beliau pun kadang-kadang mensosialisasikan sampai tingkat bawah. Jadi sampai ke kecamatan, ke desa, bahkan beliau itu sering kerjasama kan kita dengan Dinas Pendidikan yang membidangi kebudayaan, sehingga lambat laun sekarang sudah agak muncul dengan adanya keberadaan lembaga adat tadi.
Baik, jadi sudah terlihat ya bahwa anak-anak sudah mulai menyukai gitu ya, apa namanya, kebudayaan Komering, kemudian juga bahasa Komering sudah mulai gitu ya. Jangan hanya bahasa gaul saja gitu ya, mereka paham, tapi juga bahasa daerah gitu ya, bahasa ibu gitu ya, bahasa Komering juga mereka harus paham dan harus bisa juga dalam pelafasan gitu ya. Baik, menarik pemirsa Oku TV untuk bagaimana pelestarian kebudayaan, khususnya kebudayaan Komering yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi nanti tentang seperti apa sih upaya-upaya untuk pelestarian kebudayaan ini. Kami akan kembali. Pemirsa Oku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Ya, Pak Ridwan, tadi sangat menarik bagaimana upaya yang dilakukan oleh bidang kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus mencoba melestarikan, mulai dari muatan lokal, kemudian juga anak-anak mudanya diajak, tokoh-tokoh adatnya juga berupaya untuk terus mengenalkan gitu kan tentang kebudayaan Komering ini. Nah, baru-baru ini kabarnya ada warisan budaya juga yang akan dipatenkan. Itu seperti apa sih, Pak? Baiklah, baru-baru ini memang dari Kemenkumham RI melalui kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kita akan mendaftarkan tentang kekayaan intelektual komunal. Nah, di sini Kabupaten Oku Timur untuk mempatenkan ini tadi, kita tahap awal itu ada 4 yang akan kita patenkan, yang akan kita usulkan menjadi kekayaan intelektual komunal. Yang pertama, kain bidak Komering. Kain bidak Komering ini merupakan salah satu kain yang mungkin hampir punah ya, yang sudah ratusan tahun tidak, ini sudah muncul kembali, yang sekarang sudah sering kita dilakukan pelatihan-pelatihan oleh Ketua Tim PKK Kabupaten Oku Timur, yaitu di Desa Gunung Batu, Cempaka. Kemudian yang kedua yang kita usulkan lagi tari. Tari yang usulkan yang pertama itu tari Sada Sabai. Ya. Tari Sada Sabai sekarang ini kita akan patenkan, kita akan usulkan, dan kita akan kenalkan ke masyarakat. Bagaimana tuh tari Sada Sabai yang sebenarnya? Jadi jangan sampai nanti sering kita lihat di pesta mengatakan tari Sada Sabai, tetapi orang yang tampilnya itu lebih dari 2 pasang. Nah, ini kita harus lestarikan lagi supaya jangan sampai gerakan-gerakan dan itunya agak salah. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mengusulkan juga yaitu sastra lisan. Sastra lisan yang kita usulkan menjadi hak paten atau kekayaan intelektual komunal itu satu pisaan, yang kedua hiring-hiring. Yang mana kita ketahui bahwa hiring-hiring itu sudah hampir punah. Penggunanya hanya 0,3%. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita akan sosialisasikan, kita akan kenalkan, jangan sampai hiring-hiring itu benar-benar hilang. Nah, itu yang sedang kita daftarkan ke Kemenkumham melalui kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi itu yang akan coba dipatenkan gitu Pak ya, dan juga terus disosialisasikan ya, ke masyarakat, kemudian juga mungkin ke generasi-generasi muda gitu ya, tentang hiring-hiring, pisaan. Karena saya sempat melihat ketika ada acara pernikahan, biasanya yang pisaan itu sudah umurnya juga sudah tua-tua gitu kan. Tanyanya sih mungkin anak-anak muda yang tertarik untuk melakukan hal tersebut gitu Pak. Iya, baik. Dan kita berharap bersama bahwa nantinya dengan setelah dipatenkan gitu, bahwa nanti akan ada generasi-generasi penerus ya Pak ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang ini kebanyakan sih orang-orang tua yang cukup tahu gitu ya dengan pisaan dan juga hiring-hiring. Nah, Bapak, harapannya
dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian kebudayaan Komering ini? Ya, harapan yang kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di dalam pelestarian ini bukan hanya tugas daripada Dinas Pendidikan dengan tokoh adat ataupun lembaga adat saja. Yang kami mengharapkan sekarang yang ada di bawah, masyarakat yang cukup harus mendukung, orang tua pun harus ikut mendukung dalam hal melestarikan. Contoh, nah di dalam kita pelestarian bahasa Komering, kadang-kadang orang tinggal di Komering, asli orang Komering, tetapi kadang-kadang anak-anak yang kecil pun tidak tahu bahasa Komering. Nah, inilah yang kami mengharapkan kepada orang tua. Ya gimana? Kita orang Komering, tinggal di dusun Komering, anaknya pun diajak bahasa Indonesia, sehingga bahasa ibunya anak-anaknya tidak. Bukan berarti kita harus menyampaikan bahasa Indonesia. Nah, di sini kami mengharapkan kepada orang tua, ya apa salahnya dong kita melatih anak-anak kita jangan melupakan bahasa ibu. Satu. Yang kedua, di dalam acara-acara pernikahan, adat-adat pernikahan, ya kita sama-sama, bukan hanya tugas daripada tokoh adat dong, bukan hanya tugas dari lembaga adat, kita yang ada di masyarakat itu sama-sama dong kita ikut melestarikan bagaimana cara prosesi pernikahan, tata cara pernikahan, atau sastra-sastra tutur. Yang benar kata Mbak Sri tadi, kebanyakan sastra tutur kita, sastra tutur kita itu pisaan dan hiring-hiring itu memang rata-rata umurnya yang sudah 50 ke atas. Nah, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa desa itu sudah ada pengkaderan, itu dari anak-anak kecil seperti desa Negeri Ratu, Kurungan Nyawa, kemudian desa Bantang, itu sudah ada generasi. Anak-anak mudanya? Ya, anak-anak muda sudah ada. Sudah kita pantau dengan beberapa tokoh adat, kadang-kadang sudah dimunculkan anak-anak muda. Di Martapura kemarin itu ada juga waktu acara pernikahan, anak SMP sudah ada dimunculkan. Oke, baik, kita berharap bersama bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, mulai dari keluarga, ya Pak ya, mulai dari keluarga dan mulai sejak dini anak-anak untuk diajarkan bahasa, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan, dan juga ketika adanya pernikahan-pernikahan, adat Komering itu jangan dilupakan. Gitu. Kemudian tata caranya juga harus sesuai. Gitu, jangan diubah-ubah gitu. Biasanya kadang-kadang Karis ada sampai suka pakai organ dan sebagainya gitu kan ya. Iya, baik pemirsa UU TV, kita berharap bersama bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan, tidak hanya dari Dinas Pendidikan, bidang kebudayaan, kemudian juga dari lembaga adat, dari tokoh-tokoh adat ya, pelestarian kebudayaan Komering ini akan terus meningkat, dan nantinya generasi muda di Kabupaten Oku Timur akan mencintai dan juga tertarik ya untuk turut melestarikan kebudayaan kita. Inilah akhir dari bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Sri Agustati bersama Bapak Muhammad Ridwan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.